Beyond Time, bab 708-709. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Menurut legenda, Dao Surgawi Abadi dibentuk oleh pihak yang menang dalam pertempuran kuno antara para dewa dan abadi. Mereka dibentuk dengan metode tertinggi dan hadir di dunia ini, membawa misi penindasan dan perlindungan. Mereka menekan langit cemerlang dan menyembunyikan tabu tersebut, mengubah segala sesuatu menjadi lingkungan yang cocok untuk kultivasi, dan dengan demikian melindungi para kultivator. Masing-masing dari mereka memiliki sejarah panjang, mitos dan legenda sendiri, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Pada era itu, mereka berubah menjadi hukum, memberikan aturan kepada Wanggu, memungkinkan para kultivator untuk berkembang di dunia ini, meneruskan dari generasi ke generasi, hingga mereka menjadi penguasa alam ini. Bertahun-tahun kemudian, di bawah perlindungan Dao Surgawi Abadi, berbagai ras muncul satu demi satu di benua Wanggu. Lambat laun, terdapat ribuan ras dan wilayah itu menjadi sangat makmur. Setiap penguasa kuno yang telah menyatukan Wanggu sebenarnya adalah sosok yang diakui oleh Dao Surgawi Abadi. Dalam arti tertentu, 99 Dao Surgawi Abadi ini adalah penjaga benua Wanggu. Waktu akan berlalu, dinasti akan berganti, dan berbagai ras akan mengalami pasang surutnya. Hanya 99 Dao Surgawi Abadi ini yang terus ada sejak zaman kuno, menyaksikan kemakmuran benua Wanggu dari waktu ke waktu. Tentu saja, selama periode ini, ada juga beberapa hal yang membuat langit murka. Sebagai contoh, Kaisar Roh Kuno, yang pernah menyatukan seluruh benua Wanggu, menjadi gila di tahun-tahun terakhirnya dan mencoba untuk memiliki Dao Surgawi Abadi. Karena itu, ia menarik turunnya 99 tubuh sejati Dao Surgawi Abadi dan akhirnya ditaklukkan. Seluruh dinasti Roh Kuno runtuh dan ras Roh Kuno dikutuk. Kaisar Roh Kuno juga membayar harga yang mahal. Dari sini, orang dapat melihat status Dao Surgawi Abadi di seluruh benua Wanggu. Barulah ketika wajah dewa yang terfragmentasi itu tiba, segalanya berubah. Wajah yang terfragmentasi itu berada di atas Dao Surgawi. Sampai batas tertentu, ini adalah konfrontasi lain antara para abadi dan para dewa. Adapun hasilnya, meskipun Dao Surgawi Abadi masih ada, mereka sangat tertindas dan melemah. Mereka jauh lebih lemah dan seluruh benua Wanggu diserbu oleh zat-zat anomali. Wajah yang terfragmentasi itu mengubah segalanya. Semua makhluk hidup bagaikan serangga di hadapannya. Hanya Dao Surgawi Abadi yang berjuang, nyaris tidak mampu mempertahankan misi mereka. Namun, sulit bagi mereka untuk menghindari takdir yang akan diserbu. Inilah juga alasan mengapa Li Zihua, yang jelas memiliki kemampuan untuk memanggil Dao Surgawi, tetap tewas dalam pertempuran. Dao Surgawi telah melemah. Namun, hari ini berbeda. Meskipun 99 Dao Surgawi bahkan lebih lemah daripada saat Li Zihua memanggilnya dulu, lawan Dewi Merah bukan hanya Li Zihua. Dengan tambahan api bulan, kedatangan api bintang, dan kemunculan Kaisar Roh Kuno, ditambah dengan kekuatan tempur Li Zihua, Dewi Merah menghadapi krisis yang langka. Dewi Merah memang sangat kuat dan memiliki kemampuan yang menakutkan. Dia pernah melahap 3 dewa tingkat tinggi dan juga merupakan salah satu dewa langka di benua Wanggu yang tidak bersembunyi dan sering menunjukkan dirinya. Para dewa bisa saling memangsa, jadi sebagian besar dari mereka tidak mau memperlihatkan jejak mereka. Misalnya, penguasa negeri jahat, dewa tulang ikan, dan mereka yang pernah dilihat Su King sebelumnya. Hanya Dewi Merah yang memilih untuk mengabaikannya sampai batas tertentu karena kekuatannya. Namun, dia bukanlah sosok yang tak terkalahkan, menghadapi banyak dewa yang bekerja sama masih bisa menjadi ancaman baginya. Namun, karakteristik para dewa menentukan bahwa kemungkinan mereka bergabung sangatlah kecil. Namun, hari ini, kemungkinan yang sangat kecil ini muncul di hadapannya. Pada saat itu, di bawah kepungan 2 dewa tinggi, seorang penguasa kuno yang tidak lagi berada di puncak kekuatannya, dan seorang penguasa dalam kondisi puncaknya, Dewi Merah sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Dao Surgawi Abadi yang turun pada saat kritis ini berakibat fatal baginya. Hal ini terutama terjadi ketika jumlah Dao Surgawi tidak tepat.
Dewi Merah menemukan itu, Li Zihua menemukan itu, kedua dewa tinggi menemukan itu, dan mata Kaisar Roh Kuno berkedut hebat. Dialah yang paling memahami dao surgawi abadi. Karena itu, dia segera merasakan bahwa ada dao surgawi abadi tambahan. 100. Kaisar Roh Kuno terkejut. Pada saat yang sama, di tanah Istana Bulan, hati pewaris dan yang lainnya bergetar. Dari apa yang mereka ketahui, hanya ada 99 dao surgawi abadi sejak awal. Mereka sangat yakin bahwa mustahil bagi mereka untuk salah mengingat, tetapi sekarang, kesalahan ke-100 telah muncul. Adapun dao surgawi abadi yang muncul terakhir, ia berwujud bayi. Kulitnya berwarna hijau dan dipenuhi tanda-tanda kuno yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya juga memiliki beberapa duri tajam, terutama tangannya yang seperti cakar. Melihatnya saja sudah membuat merinding. Namun, yang satu ini jelas belum dewasa dan mendaki agak lambat. Seolah-olah ada kesalahan dalam indera arahnya. Ia tidak dapat merespons panggilan Li Zihua dengan akurat dan menemukan jalan turun seperti dao surgawi abadi lainnya. Seolah-olah dao surgawi abadi ini telah tertidur sebelum pemanggilan Li Zihua memicu misinya sebagai dao surgawi abadi. Itulah sebabnya ia terbangun dalam keadaan linglung. Ia menyipitkan mata dan merangkak secara naluriah. Namun, saat merayap, karena kurangnya kemampuan menentukan arah, jelas bahwa beberapa saat yang lalu ia tidak jauh dari sini. Namun, pada saat berikutnya, ia muncul di ruang waktu yang lebih jauh dan benar-benar menyimpang dari tempat ini. Terlebih lagi, ia terus maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Pemandangan ini membuat sang ahli waris dan yang lainnya terkejut. Meskipun suara Suking dan sang kapten terdengar di telinga mereka, sangat sedikit orang yang akan mengaitkan kata-kata mereka dengan hal ini. Lagi pula, hampir mustahil bagi siapapun untuk langsung percaya bahwa putra mereka adalah dao surgawi abadi. Pada saat yang sama, penindasan terhadap 99 dao surgawi abadi yang muncul pertama kali telah dimulai. Orang bisa melihat sosok mereka menuju langsung ke lukisan abstrak dan dengan cepat menyatu dengannya. Mereka menekan Dewi Merah dengan cara yang tidak bisa dipahami Suking. Seketika itu, warna merah pada lukisan abstrak tersebut runtuh dan mulai meredup. Terdengar juga suara yang memilukan dan menggema dengan tajam. Saat mereka bertarung, bayi raksasa itu pergi. "Nak, ayah sudah datang." Kapten dan Suking memandang bayi raksasa di langit dan sosoknya yang menjauh. Napas mereka terengah-engah dan kapten tak kuasa menahan diri untuk berteriak. "Nak, ayah sudah datang." Sambil berbicara, dia bahkan menarik Suking, memberi isyarat agar Suking segera ikut berseru. Suking tidak ragu-ragu dan segera mengirimkan indera ilahinya. "Aku di sini." Begitu suara mereka terdengar, pertempuran dalam lukisan abstrak itu berlanjut, tetapi bayi raksasa di langit tiba-tiba berhenti merangkak. Matanya berusaha keras untuk terbuka sepenuhnya dan kepalanya terangkat. Telinganya bergerak dan ekspresinya tampak bingung. Melihat ini, mata sang kapten dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak lagi. Suking juga terus melepaskan indera ilahinya untuk memanggilnya. Tak lama kemudian, kebingungan di wajah bayi raksasa itu digantikan oleh sedikit rasa terkejut. Seolah-olah ia telah mendengar dan memastikan suara serta lokasi keluarganya. Ia dengan cepat memutar tubuhnya dan merangkak menuju Suking dan sang kapten. Setelah memastikan lokasinya dan merasakan kehadiran keluarganya, bayi raksasa itu meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Saat warna langit berubah dan angin bertiup, bayi raksasa itu muncul di bintang bulan merah dan di langit istana bulan. Begitu merayap sampai di sini, ia menoleh dan menatap Suking dan sang kapten, sambil mengeluarkan suara celotehan. Saat suara itu bergema, suara itu berubah menjadi kilat surgawi yang bergemuruh ke segala arah, menyebabkan Suking dan sang kapten batuk darah. Setelah itu, bayi raksasa itu mengerahkan kekuatan di kakinya dan benar-benar berdiri. Seperti raksasa, ia terhuyung-huyung menuju Suking dan sang kapten, seolah ingin memeluk mereka. Namun, sebelum mendekat, fluktuasi mengerikan meletus dari tubuhnya, membentuk badai yang tampaknya mampu menghancurkan dunia, memaksa Suking dan kapten untuk mundur. Pewaris dan yang lainnya juga terkejut dan mundur secara terpisah. Bisa dibayangkan bahwa begitu mendekat, konsekuensinya akan sangat besar bagi semua orang. Melihat itu, sang kapten panik dan buru-buru berteriak, "Nak, jangan datang dulu. Ada wanita jahat di sini. Pergi dan pukuli wanita jahat itu."
Yang berbaju merah adalah wanita jahatnya. Bayi raksasa itu berhenti di tempatnya dan menatap Suking dan sang kapten. Ekspresinya sedikit sedih dan bingung. Tepat ketika ia hendak melanjutkan ocehannya, penindasan 99 dao surgawi abadi di langit menyebabkan tangisan memilukan Dewi Merah menembus ruang dan waktu, bergema di luar lukisan abstrak itu. Begitu suara itu terdengar, tubuh sang ahli waris dan yang lainnya langsung menunjukkan tanda-tanda roboh. Tubuh sang kapten bahkan meledak dan berubah menjadi cacing, sehingga menyulitkannya untuk terus terbentuk. Meskipun Suking memiliki tubuh seorang dewa, dia tetap tidak mampu menahan suara yang tajam itu. Dalam sekejap mata, separuh tubuhnya berubah menjadi debu. Kristal ungu itu terus memulihkannya, tetapi rasa sakit yang hebat akibat hal itu menyebar ke seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang. Ketika pemandangan ini terpampang di depan mata bayi raksasa itu, tubuhnya langsung bergetar dan ekspresi di wajah mungilnya digantikan oleh kemarahan yang luar biasa. Jelas, luka-luka Suking dan sang kapten menyebabkan bayi raksasa itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba ia menoleh dan menatap tajam warna merah di dalam pusaran itu. Suara gumaman sedih keluar dari mulutnya saat ia merangkak cepat. Dalam sekejap mata, ia mendekat dan menyatu ke dalam pusaran lukisan abstrak tersebut. Dengan tambahan itu, keadaan Crimson Goddess menjadi semakin menyedihkan. Api bulan, api bintang, dan kaisar roh kuno memanfaatkan kesempatan ini dan menyebarkan asal-usul ilahi mereka. Dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh Suking dan yang lainnya, mereka benar-benar menyebabkan lukisan abstrak ini berhenti. Bukan hanya lukisannya yang diam, tetapi semua yang ada di Istana Bulan. Terlepas dari apakah itu aturan, hukum, ruang waktu, dan sebagainya, semuanya tampaknya telah ditetapkan pada saat ini. Hal yang sama terjadi pada sosok dan kehidupan Suking dan yang lainnya. Segala sesuatu di bintang bulan merah membeku. Setelah kehilangan konsep waktu, mustahil untuk menggambarkan berapa banyak waktu yang telah berlalu. Bisa jadi sekejap atau seumur hidup. Singkatnya, pada saat berikutnya, retakan muncul pada lukisan abstrak di langit. Retakan itu menjadi satu-satunya objek yang bergerak. Ia menyebar dan dengan cepat muncul di seluruh lukisan seperti cabang pohon. Jika diperhatikan lebih teliti, akan terlihat bahwa retakan-retakan ini semuanya berwarna merah. Warna merah itu sangat mencolok. Akhirnya, lukisan itu runtuh tanpa suara. Semua warna merah di dalamnya lenyap dalam sekejap mata. Rasa duka yang mendalam menyebar di Istana Bulan dan bintang bulan merah. Rasa itu bergejolak di seluruh wilayah pemujaan bulan dan bahkan menyebar lebih jauh, menyebabkan makhluk ilahi dan dewa-dewa yang tersembunyi pun merasakannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itu disebabkan oleh kemunduran seorang dewa. Seorang dewa yang dirasuki telah jatuh. Kesedihan terbesar bukanlah di bintang bulan merah, melainkan di negeri orang jahat. Saat dewa itu mati, ratapan yang tak terhitung jumlahnya bergema dari negeri orang jahat di tempat yang tidak diketahui. Negeri orang jahat bergetar dan jiwa-jiwa berada dalam kekacauan. Tangisan kesedihan berubah menjadi badai yang akan meraung abadi. Di langit Istana Bulan, saat cahaya merah hancur dan dewa itu jatuh, lukisan abstrak itu tidak lenyap. Itu masih terus ada. Terlebih lagi, dari keadaan diam itu, tiba-tiba ia berputar. Meskipun bintang bulan merah juga bergetar hebat saat dewa itu jatuh, Suking dapat merasakannya dengan jelas melalui otoritas bulan merahnya. Sumbernya masih ada di sana. Dewi Merah, yang memiliki otoritas bulan merah seperti dirinya, tidak menghilang. Pemandangan ini membuat pikiran Suking bergejolak. Saat ini, sang kapten hampir tidak bisa membentuk kepalanya. Melihat ini, dia tak kuasa menahan napas dan berbicara dengan cepat. Yang mati bukanlah Dewi tua mengerikan bernama Dewi Merah itu, melainkan penguasa negeri orang jahat yang dimangsa olehnya. Pada saat-saat terakhir, wanita tua ini mengurungkan niatnya untuk memangsa penguasa negeri orang jahat dan mengirimkannya untuk menanggung malapetaka kematian yang pasti sebagai penggantinya. Hampir seketika suara kapten terdengar, sebuah suara berat bergema di pemandangan abstrak di langit. Li Zihua, apa kau pikir aku tidak tahu bahwa saat kau menjadi dewa waktu itu, kau melihat sekilas masa depan, dan aku selalu berada di posisi seorang dewa. Aku telah meramalkan malapetaka dalam hidup ini, jadi untuk mengatasinya, aku melahap dewa-dewa lain untuk memperkuat diriku. Saat suara itu terdengar,
seluruh istana bulan seketika berubah menjadi merah. Cahaya merah tak berujung menyebar dari lukisan itu dan menyebar ke seluruh dunia, menyelimuti Suking dan yang lainnya. Darah mereka tak terkendali saat itu. Lingkungan sekitar seketika terdistorsi dan niat yang kabur menjadi segalanya. Zat-zat anomali yang tak terhitung jumlahnya meletus di sini. Warna abu-abu dalam lukisan itu cepat menghilang, warna merah muda memudar, dan bola mata kaisar spiritual kuno terkadang tampak kolaps. Selain itu, dao surgawi yang dipanggil oleh Li Zihua mulai bersembunyi. Seandainya itu terjadi sebelum wajah dewa yang terfragmentasi tiba, dengan kemampuan Li Zihua, kekuatan dao surgawi akan jauh lebih besar dan dia bisa menggunakannya berkali-kali. Namun sekarang, satu gerakan saja sudah menjadi batas kemampuan dao surgawi. Misi mereka adalah melindungi Wanggu, dan mereka berada dalam keadaan lemah, hampir tidak mampu melawan wajah dewa yang terfragmentasi. Pada saat itu, misi mereka menentukan bahwa mereka tidak akan melanjutkan, sehingga mereka perlahan menghilang. Adapun Suking dan putra kapten, meskipun meraung, mereka tetap sangat lemah dan belum dewasa. Pada saat ini, mereka perlahan menutup mata dan menghilang. Segera setelah itu, tentakel besar berwarna merah darah muncul dari lukisan abstrak di langit dan langsung menuju ke tanah, menusuknya diiringi suara gemuruh. Tentakel ini ditutupi bulu-bulu berlumuran darah yang memancarkan kekuatan seorang dewa. Setelah itu, tentakel kedua muncul, diikuti oleh tentakel ketiga dan keempat. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tentakel menembus tanah, menyelimuti dunia dengan warna merah darah yang pekat. Sebuah kekuatan yang membangkitkan kesadaran muncul dari lukisan itu serta dari bulan merah. Bintang bulan merah berguncang hebat dan retakan muncul di tanah. Saat cahaya merah berkedip-kedip, tentakel yang ditutupi bulu berdarah menjulur keluar dari retakan-retakan itu. Seiring bertambahnya jumlah retakan, jumlah tentakel juga bertambah. Pada akhirnya, dari kejauhan, seluruh bintang bulan merah tampak telah berubah menjadi bola rambut. Tentakel-tentakel itu seperti rambut, terus-menerus bergoyang, menciptakan pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan. Seolah-olah keberadaan yang lebih menakutkan sedang bangkit di bintang bulan merah. Aura yang dipancarkannya menyebar ke seluruh bintang dan wilayah pemujaan bulan. Itu tadi, aura Dewi Merah. Sosok yang melawan Li Zihua dan yang lainnya adalah Dewi Merah. Keberadaan di bintang bulan merah juga adalah Dewi Merah. Pada saat itu, ketika bintang bulan merah bergetar dan sejumlah besar retakan muncul, bintang ini mengalami perubahan yang menakjubkan. Kemanapun auranya lewat, tanah di permukaan akan berubah menjadi daging dan darah. Tak lama kemudian, bintang ini sepenuhnya berubah menjadi gumpalan daging berdarah yang juga menyerupai kepala. Fitur wajahnya tumbuh memanjang, dan penampilannya persis seperti Dewi Merah. Namun, rongga matanya kosong, tanpa bola mata. Di tengah alisnya, tampak lokasi istana bulan, dan di bawahnya, di dalam istana bulan, lukisan abstrak di langit itu runtuh secara luas. Sebuah kepala berdaging yang identik tenggelam dari lukisan tersebut. Di sekelilingnya terdapat dewa api bulan dan dewa api bintang yang sedang mundur. Ekspresi mereka tampak serius. Di antara mereka, dewa api bulan tiba di sisi kapten dalam satu langkah. Tubuh agungnya memancarkan tekanan yang mengerikan dan indera ilahinya menyebar. Bisakah Anda memutar ulang adegan memanggil ayah? Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada Suking. Kemudian dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Namun, dalam sekejap mata, segumpal lumpur merah muda muncul di depan dewa api bulan, menghentikannya untuk meraihnya. Setelah itu, sosok Star Flame muncul di hadapan Suking. Ada senyum di wajahnya yang sangat cantik, tetapi matanya dingin saat menatap Moon Flame. Saudari, dia milikku. Tatapan mata dewa api bulan yang agung juga dingin saat dia memandang api bintang. Dewi Merah sudah hampir menembus tahap dewa tinggi. Api ilahinya sangat melimpah dan dia hanya selangkah lagi untuk meningkatkan tingkatan keilahiannya. Jika kita tidak memiliki metode lain hari ini, pertempuran ini akan sia-sia. Sang kapten, yang baru saja membentuk kepalanya, menyipitkan matanya ketika melihat pemandangan ini. Tatapannya berkedip-kedip penuh kegilaan saat ia menatap Suking. Adikku, apakah kau masih ingat Kabupaten Fenghai? Suking mengangkat kepalanya dan menatap ke arah menghilangnya bayi raksasa dao surgawi itu. Kakak senior tertua,
Kabupaten Fenghai yang kau bicarakan itu adalah Kabupaten Fenghai di Kerajaan Ungu Hijau, kan? Benar, Gubernur Kabupaten Fenghai di Kerajaan Ungu Hijau bernama Bai Xiaozuo. Kegilaan di mata sang kapten semakin intens. Adik junior, apakah kau menyalahkan kakak sulung karena menyeretmu ke wilayah pemujaan bulan kali ini? Lagi pula, dilihat dari situasinya sekarang, kemungkinan kita gagal sangat tinggi. Meskipun aku sudah banyak mempersiapkan diri, sepertinya itu masih belum cukup. Su Qing menoleh dan bertatap muka dengan kapten. Dahulu, Bai Xiaozuo menggunakan metode pengorbanan untuk membuat wajah yang terfragmentasi itu membuka matanya. Sang kapten tersenyum ketika mendengar ini. Dia menatap Su Qing dan berbicara dengan lembut. Adik junior, apakah kau menyalahkan kakak sulung karena menyeretmu ke wilayah pemujaan bulan kali ini? Lagi pula, dilihat dari situasinya sekarang, kemungkinan kita gagal sangat tinggi. Meskipun aku sudah banyak mempersiapkan diri, sepertinya itu masih belum cukup. Su Qing menggelengkan kepalanya. Kakak tertua, kapan tidak pernah terjadi kecelakaan dalam hal-hal besar yang kau percayakan padaku? Jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan menjadi kapten. Sejak pertama kali Su Qing dan kapten melakukan sesuatu yang besar, Su Qing tahu bahwa kapten itu gila. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang besar, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika sang kapten mendengar kata-kata Su Qing, dia tertawa dan kegilaan di matanya semakin intens. Tapi kali ini, tidak akan ada kecelakaan. Ya, adik junior, kau pernah bertanya padaku apakah aku sengaja menekan kultivasiku untuk menghindari terobosan. Semua itu demi memasuki periode jiwa awal Putra Ilahi, bukan? Benar sekali. Rencanaku adalah memasuki simpul waktu alam jiwa awal Putra Ilahi dan membuat kesepakatan dengan Li Zihua, yang saat itu masih seorang dewa. Setelah itu, sebelum kami melangkah ke bulan merah, aku menyusun rencana gila untuk kepala aula keempat dan yang lainnya. Pada saat yang sama, suara gemuruh kembali terdengar di langit. Sosok Kaisar Roh Kuno juga mundur pada saat ini. Sebuah lubang hitam muncul di belakangnya, seolah-olah dia hendak pergi. Hanya Li Zihua yang tidak mundur. Ia diam-diam menatap kepala Dewi Merah di depannya. Aura kehancuran muncul dari tubuhnya dan kobaran api meletus. Dia membakar kultivasinya dan segala sesuatu yang lain saat dia berjalan menuju Dewi Merah. Li Zihua, kau memilih bumi mendalam dan meninggalkan jalan para dewa untuk menjadi seorang kultivator, jadi kau memiliki kelemahan dan kekurangan, kau telah menjadi tua. Dulu kau tak bisa menghentikanku, jadi bagaimana kau bisa menghentikanku hari ini? Kepala Dewi Merah yang berlumuran darah tiba-tiba terbelah dari tengah, mengeluarkan suara mendengung yang seperti suara semua makhluk hidup. Tubuhnya bergoyang dan langsung tumpang tindih dengan tubuh Li Zihua, mulai melahapnya. Ekspresi Li Zihua tidak berubah. Seluruh tubuhnya diselimuti api dan dia membiarkan Dewi Merah melahapnya. Hanya matanya yang menunjukkan sedikit kelembutan pada saat ini. Dulu, ketika aku meninggalkan surga cemerlang, dewa leluhur memberitahuku bahwa kau lebih cocok untuk menyalakan api ilahi daripada aku. Ketika Dewi Merah mendengar ini, dia hendak berbicara. Namun, pada saat ini, indera ilahinya tiba-tiba bergerak dan dia melihat wilayah pemujaan bulan untuk pertama kalinya. Baginya, wilayah pemujaan bulan hanyalah makanan, jadi dia tidak pernah melihatnya sejak pertempuran dimulai. Namun, pada saat itu, dia merasakan sesuatu. Saat indera ilahinya menyapu, emosinya jelas berfluktuasi. Pada saat yang sama, sosok Kaisar Roh Kuno, yang hendak melarikan diri, juga berhenti dan tiba-tiba menatap ke arah wilayah pemujaan bulan. Moonflame dan Starflame juga menoleh bersamaan. Di wilayah pemujaan bulan yang tidak dihargai oleh para dewa ini, sebuah perubahan mengejutkan sedang terjadi. Ketua Aula keempat, Ketua Aula kedua, dan para bawahan Nihiliti tidak mengikuti pewaris dan yang lainnya ke bulan merah. Mereka tertinggal di tanah. Saat Su Qing dan yang lainnya mendarat di bintang bulan merah, kepala aula keempat dan yang lainnya telah memulai misi mereka. Mereka menyegel basis kultivasi semua kultivator kuil bulan merah dan mengumpulkan mereka di 7 lokasi. Di antara semuanya, markas besar di dataran pertobatan memiliki jumlah penduduk terbanyak. 6 lokasi lainnya adalah cabang-cabang yang tersebar di wilayah pemujaan bulan. Saat kuil bulan merah runtuh, Putra Ilahi meninggal, dan para kultivator kuil bulan merah ditekan, jumlah kultivator bulan merah yang dipenjara di 7 lokasi ini sangat tinggi.
Bahkan lebih banyak lagi yang dipenjara adalah mereka yang berafiliasi dengan kuil bulan merah. Para ahli di antara para petani ini mengalami penindasan terhadap basis pertanian mereka dan dipenjara di 7 lokasi ini. Dari segi jumlah, mungkin masih kalah dibandingkan dengan Bai Xiaozuo yang mengorbankan seluruh makhluk hidup di sebuah kabupaten pada masa itu. Bahkan jika dibandingkan tingkat kultivasi dan kualitasnya, tetap saja lebih rendah daripada semua makhluk hidup di wilayah Bai Xiaozuo pada waktu itu. Namun, itu tidak penting. Di masa lalu, kematian putra mahkota ungu hijau saja sudah cukup untuk membuat wajah dewa yang terfragmentasi itu membuka matanya untuknya. Oleh karena itu, meskipun jumlah pengorbanan itu penting, orang yang memimpin persembahan ini jauh lebih penting. Pada saat itu, ketika hati para kultivator bulan merah di seluruh wilayah pemujaan bulan bergetar, tempat di mana penguasa pernah berdiri di dataran pertobatan kini kosong. Di ruang kosong ini, seberkas cahaya putih muncul. Cahaya ini datang dari ketiadaan, dari ruang waktu, dan dari masa lalu. Penampilannya seketika berubah menjadi sosok yang sangat besar. Sosok ini tak lain adalah Li Zihua. Namun, tidak seperti Li Zihua di Istana Bulan yang telah dimangsa oleh Dewi Merah, Li Zihua yang muncul di sini memiliki api ilahi yang menyala di tubuhnya. Dia datang dari masa lalu, dari simpul waktu jiwa sang putra ilahi yang baru lahir. Kaptenlah yang menemukannya dan memancingnya mendekat, tetapi tampaknya dia tidak akan bertahan lama. Saat dia muncul, Li Zihua dengan dingin mengangkat kepalanya dan melirik bintang bulan merah. Setelah itu, tatapannya tertuju lebih tinggi lagi, menatap wajah dewa yang terfragmentasi. Aku, keturunan surga cemerlang, adalah orang pertama yang menjadi dewa sejak para abadi turun. Suaranya berubah menjadi kilat surgawi yang mengguncang seluruh dunia.